Saya Kepala UPTD SD Impres Maulava Kota Kupang beserta guru pegawai serta didik mengucapkan selamat HUT RI yang ke-76, tangguh dalam segala bidang, tumbuh dalam segala kebenaran, merdeka belajar. Belajar di mana saja, yang penting berprestasi dan berkarakter baik. Yes, yes, Indonesia jaya terus. Merdeka tetap merdeka. Virus COVID-19 menjadi momok yang sangat menakutkan. Selain itu, virus tersebut hampir melumpuhkan ekonomi bangsa. Dunia pendidikan pun juga turut dilumpuhkan sehingga merugikan siswa-siswi, terkhususnya pendidikan di sekolah dasar. Di mana salah satu pembentukan etika dan karakter anak bangsa yang harus dibentuk melalui pendidikan di sekolah dasar, tetapi hal ini sepertinya sangat kesulitan akibat ketidakaktifan guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka langsung. Kepada media NN di ruang kerjanya Selasa, tanggal 10 Agustus tahun 2021, Kepala Sekolah SD Impres Maulava, Adriana Besi mengatakan bahwa sudah 2 warsa situasi pandemi COVID benar-benar merugikan siswa. Menurut Adriana, siswa saat ini sangat membutuhkan perhatian dan arahan guru sebagai pendidik dasar. Selain itu, dirinya menegaskan kepada tenaga pendidik di sekolah yang diasuhnya harus jujur dalam melaksanakan KBM pasca pandemi ini. Selengkapnya ikuti diskusi kepala sekolah dan pimpinan redaksi NN di sini. Tetapi jangan lupa dukung channel ini dengan tekan like, subscribe, komentar, bagikan dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu dapat mengikuti berita-berita terbaru di sini. Untuk mencari tahu bagaimana seorang pimpinan untuk mengetahui maju mundurnya pendidikan pada SD Impres Maulava Kota Kupang ini. Mau jujur Pak, situasi sudah 2 tahun penuh ini benar-benar merugikan siswa. Kenapa saya katakan merugikan siswa? Karena siswa mereka benar membutuhkan perhatian, bimbingan, dan arahan daripada guru-guru sebagai pendidik dalam mendidik mereka sebagai dasar Pak. Karena mengapa saya katakan seperti itu? Karena sekolah dasar itu dasar dari segalanya. Dasar. Memang sekolah percaya pada orang tua, tetapi memang secara formil guru harus tanggung jawab. Kendalanya adalah tahun 2020 kemarin, dengan begitu siasat dan kedekatannya, bagaimana mengatur jadwal, bagaimana mengatur materi, bagaimana mengatur segala sesuatu yang menunjang proses belajar mengajar. Itu sangat memeras tenaga, pikiran, perasaan Pak. Sebagai pimpinan, saya mau cari tahu info dari anak-anak sekolah, bahwa ada sekolah yang tidak berikan pelajaran, ada sekolah yang tidak berikan buku. Tetapi saya tegaskan pada guru-guru sini bahwa buku yang sudah disiapkan oleh pemerintah itu harus dibagi pada siswa dengan pengontrolan guru. Dan guru, setelah saya membuat jadwal untuk guru juga membuat jadwal untuk siswa. Itu belajar pada masa pandemi dari tahun kemarin. Dan hasil, puji Tuhan juga, kenapa saya katakan, saya sudah bilang pada guru-guru, ingat, dalam mendidik anak bangsa harus jujur. Dan mereka buat itu Pak semua. Mereka buat jadwal, memberikan buku pada siswa, daftar untuk menerima buku kembali dengan tugas-tugas mereka. Jadi kalau anak didik saya, SD Impres Maulava, mereka lulus karena memang harus lulus Pak. Karena mereka belajar dan teratur dari guru-guru. Gitu Pak. Kendalanya ya, ada yang kami tidak tahu alamat. Saya sendiri juga berkunjung ke rumah siswa. Sejauh ini pembelajaran yang Ibu lakukan atau penerapan pembelajaran kepada siswa SD Impres Maulava adalah pembelajaran sistem luring ya, offline ya. Pakai 2 sistem saya Pak. Ada daring? Iya. Daring dan luring. Dan itu kan kita tahu bahwa
kelas 1 sampai kelas 3 itu kan belum terlalu memahami ini. Nah, itu yang kendala, itu yang selalu saya fokus pada kelas 1 sampai kelas 3. Karena yang pertama Pak, etika bagaimana cara guru-guru memberikan, kalau pakai luring, bagaimana ucapkan selamat pagi, anak-anak sambut yang selamat pagi, itu berarti ada etikanya. Tetapi kalau tidak, ya ibu dan sebagainya yang tidak etis itu, bagaimana cara guru menerapkan etika itu, gitu Pak. Dan saya juga sudah bina guru-guru. Etika paling utama, menuju ke karakter. Kedua ini, kalau sudah itu, maka datang ke baca tulis menulis sesuai diarahkan oleh Menteri Pendidikan itu Pak. Baca tulis hitung penting. Dan yang paling penting dari itu semuanya adalah karakter. Ya, karakter. Yang di saat ini ya. Iya, di saat ini ya Pak. Nah, jadi penguasaan materi yang diberikan kepada mereka ini kelas 1 sampai kelas 3 ini seperti apa? Penguasaannya Pak, penguasaannya baik Pak. Buku kelas 1 beda, kelas 2 beda, kelas 3 beda. Tapi pengetahuan mereka masih kait-mengait atau hubung-menghubungkan dalam kesederhanaan kemampuan. Baik itu pemahamannya, daya pikirnya, daya tangkapnya benar-benar sederhana. Bagaimana caranya? Diberikan buku pada mereka, beri pesan pada papa mama mendampingi mereka, dan dikontrol oleh guru. Kontrol oleh guru. Bagaimana kontrol oleh guru? Bukan tiap hari. Dalam 6 hari kerja, saya katakan kalau hari Senin datang ke hari Rabu ke Sabtu. Ada renggang, karena ditekankan oleh menteri juga dan dipertegaskan oleh kepala dinas bahwa keselamatan itu lebih penting dari kecerdasan. Baik itu keselamatan untuk siswa, keselamatan untuk guru dan pendidikan, gitu Pak. Itu yang diterapkan oleh SD Impres Malafa. Penyerapan siswa terhadap pembelajaran ini berapa persen? Kalau berdasarkan arahan daripada Pak Menteri dan ditegaskan oleh Pak Kadis dan Bapak Kabid, Kepala Bidang Pendidikan dan Pendidikan Dasar, kalau kurikulum nasional kemarin 100% itu diharapkan 100%. Tetapi sejak COVID ini berlangsung, maka 50%. 50%. Kalau naik pun ke 75% itu luar biasa. Ya. Kalau siswa kelas 4 ke kelas 6 sendiri, kemampuan mereka memahami pembelajaran yang diberikan kepada gurunya sejauh ini tingkatannya berapa persen? Kelas 4 sampai kelas 6, karena tanpa kontrol guru setiap hari, itu juga tidak sampai 75%. Ya. Animo siswa SD kelas 1 sampai kelas 6 terkait dengan pembelajaran luring dan daring ini berapa persen? 75%. Terus penyiapan fasilitas memadai. Kenapa saya katakan memadai Pak? Karena buku sudah disiapkan oleh pemerintah dan kami sekolah tinggal menyelenggarakan, dan dalam penyelenggaraan itu maka guru-guru bagikan pada siswa. Kan per tema tuh Pak sekarang tema. Jadi kalau semester 1 tema 1 sampai tema 5, ada yang tema 1 sampai tema 6. Nah, itu semuanya dikontrol oleh guru Pak. Gitu. Kenapa saya katakan 75%? Itu 75% dalam kehadiran guru dalam pengontrolan. Tetapi kalau mau kita analisis dan pahami itu buku itu, dan saya sudah katakan bahwa buku itu diberikan langsung pesan memang. Jadi baca tema 1 itu berapa hari jadwalnya gitu. Dan bisa Pak, saya bisa kategorikan lebih tinggi dari situ, bisa 100%. 75% itu adalah kehadiran guru dalam pengontrolan. Sedangkan belajar daripada siswa khususnya kelas 4 sampai kelas 6 sesuai pertanyaan Papa tadi itu 100%. Ya. Berarti sampai hari tidak ada kendala dalam pembelajaran ya, dalam pembelajaran pasca COVID ini ya, tidak ada sama sekali. Ada Pak. Nah,
Kenapa ada? Yang pertama, kita sudah tahu bahwa perkunjungan dan komunikasi tatap muka langsung dengan langsung kan tidak mungkin terlaksana. Berarti itu kendala, Pak. Itu yang kendala pertama. Kendala kedua adalah semua siswa ST Impres Mulava tidak punya HP. Nah, ini dia. Iya, tidak punya HP, Pak. Yang punya HP pun ada minta maaf, Pak. Ada yang seperti ini kan tidak bisa ini video call, tidak bisa WA. Itu, Pak. Cuma tanpa biasa saja. Iya, gitu. Jadi kendalanya di situ, Pak. Yang pertama alat komunikasi, yang kedua waktu, yang ketiga transportasi. Nah, fasilitas semacam kayak HP mereka tidak ada, berarti dulu harus turun ke rumahnya. Benar. Memberikan pelajaran. Dan yang ketiga, keempat, Pak, alamat. Ya. Alamat sering berpindah-pindah. Bukan, Pak, alamat rumah siswa. Berarti guru kurang pandai dalam mendata alamat siswa, sehingga kepala sekolah bersama guru sulit. Waktu pendaftaran itu kan di situ sertakan alamat. Iya, betul, Pak. Tapi kenapa? Itulah kekurangannya. Saya harus jujur, ya. Saya harus jujur. Terkait dengan kesiapan guru sendiri dan waktu guru mengajar kepada murid-murid yang ibarat kata yang sangat labil lah ini ya. Mereka ini masih labil sekali. Nah, bagaimana mental guru dan kesiapan guru? Mental guru dipengaruhi, Pak. Apa sih yang mempengaruhi mereka? Situasi COVID. Terus kesiapan guru, pengaruh dari mentalnya, maka kesiapan guru tidak 100%. Bagaimana saya memiliki sikap bijak? Itu yang penting, Pak. Sehingga saya selalu katakan, walaupun ditekan atau ditegaskan bahwa kita itu menjaga keselamatan itu paling utama, tetapi buktinya kita dijaga oleh Tuhan, diberi kekuatan oleh Tuhan, panjang umur dan kesehatan senantiasa, maka kita harus tanggung jawab. Apa sih tanggung jawabnya? Mulai dari tata persiapan administrasi, persiapan bahan belajar atau materi pelajaran yang diberikan pada siswa, selain dari buku, Pak. Buku ini secara otomatis, tetapi apa yang diharapkan oleh sekolah yang pertama, dan yang kedua apa yang diharapkan oleh guru dan hasil pembelajaran guru dengan siswa, interaksi antara guru dan siswa. Jumlah guru ini berapa? Guru saya, guru kelas 20 orang tahun ajaran 2022 ini, Pak. PNS-nya cuma 19 orang, yang lain siswanya tahun ini 500 orang. Iya, Pak. Banyak. Pesan itu kepada guru, kepada murid. Pesan saya pada guru, andalkan Tuhan pertama, maka semua pekerjaan itu diselesaikan dalam pimpinan kuasa Tuhan. Maka sehat dan selamat. Pada siswa sekalipun jarang diperhatikan atau dikontrol oleh guru, tetap semangat karena papa mama guru yang setia di rumah. Dan Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Baik, terima kasih banyak buat waktu dan kesempatannya. Tuhan berkati. Memberkati kita semua, amin.